Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 13 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Tonius Yermias. Kepada Bapak Tonius, kami persilahkan. Selamat malam, saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus. Bacaan renungan malam ini, tanggal 13 Oktober 2025, berjudul Mata menatap sorga. Ayat inti Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tidakkah kita akan meninggalkan dosa-dosa kita oleh kebenaran dan menjalani kewargaan kita di sorga? Dari sana kita menantikan Juru Selamat kita. Tidakkah kita akan berbicara tentang Juru Selamat kita sampai menjadi hal yang wajar bagi kita untuk melakukannya? Jika kita tidak menata kewargaan kita dengan benar, kita tidak akan melihat keselamatan dari Allah. Setan akan menguasai hati dan kita akan menjadi rendah dan berhawa nafsu. Marilah kita tingkatkan pikiran dan berpegang teguh pada hal-hal yang bernilai. Memperoleh pendidikan di sini yang akan berharga di dunia yang akan datang. Tidakkah kita akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat dari kesalahan kita, meratapi karena telah mengabaikan firman-Nya, karena kita tidak mengenal kebenaran dengan lebih baik, dan berbalik kepadanya dengan segenap hati, agar Dia dapat menyembuhkan kita dan mengasihi kita dengan cuma-cuma? Hari ini, marilah kita melangkah menuju sorga. Hujan akhir akan turun atas umat Allah. Seorang malaikat yang perkasa akan turun dari sorga, dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaannya. Siapakah kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mulia malaikat ketiga? Siapakah bejana-bejana kita menerima embun surgawi? Apakah kita telah mencemari dan berdosa di dalam hati? Jika demikian, marilah kita membersihkan bait jiwa dan bersiap untuk hujan akhir. Kesegaran dari hadirat Tuhan tidak akan pernah datang ke dalam hati yang penuh dengan kenajisan. Semoga Allah menolong kita untuk mati bagi diri sendiri, agar Kristus, pengharapan kemuliaan, dapat terbentuk di dalam diri kita. Aku harus memilih Roh Allah di dalam hatiku. Aku tidak akan pernah bisa maju untuk melakukan pekerjaan besar Allah, kecuali Roh Kudus berdiam di dalam jiwaku. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur 42 ayat 1. Hari penghakiman sudah di depan mata kita. Oh, kiranya kita dapat mencuci jubah karakter kita
dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Dikutip di dalam The Review and Herald, 21 April 1891. Demikian bacaan renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Tonius. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebagai umat percaya yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita hidup di dunia ini, tetapi kita bukan milik dunia ini. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa identitas kita adalah warga sorga. Sebagaimana dikatakan ayat inti renungan malam ini di dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebagai warga negara sorga, maka hidup kita seharusnya mencerminkan kehidupan warga kerajaan Allah yang penuh kerinduan akan kedatangan Kristus, hidup dalam kekudusan dan menolak keinginan dosa. Judul renungan malam ini, Mata Menatap Sorga, mengajak kita untuk mengalihkan fokus hidup kita dari dunia ini ke sorga. Seperti seorang pelari yang memandang ke garis akhir, orang Kristen harus hidup dengan tujuan kekal, yaitu menantikan Yesus dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya. Apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah jubah atau pakaian karakter kita yang tidak bernoda, sama seperti karakter Yesus. Roh Nubuat berkata di dalam Christ Object Lesson, halaman 311, paragraf 3. Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri yang dapat membuat kita layak untuk tampil di hadapan Allah. Pakaian ini, jubah kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Maka aku menasihatkan engkau, katanya, supaya engkau membeli daripadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Hanya karakter yang sempurna di dunia ini yang dapat melayakkan kita untuk bertemu dengan Yesus dan berada di hadirat Allah Bapa. Di mana kita memakai jubah karakter Yesus tersebut? Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam The Adventist Home, halaman 536, paragraf 4. Jubah ini, karakter Kristus sendiri yang tak bernoda, ditawarkan secara cuma-cuma kepada setiap orang. Tetapi semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Jadi, kita memakai jubah karakter Kristus itu di sini. Apa artinya di sini? Di dunia sekarang ini. Kapan kita memakainya? Sekarang ini. Jangan tunda untuk memakai jubah atau karakter Yesus sekarang ini. Bagaimana caranya kita dapat memiliki karakter Kristus? Dengan memiliki rohnya. Itulah cara kita memiliki karakter Kristus. Roh Nubuat berkata di dalam Homeward Bound, halaman 106, paragraf 5. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Memiliki Roh Kristus adalah sama seperti menerima hujan akhir, sebagaimana kita sudah dengarkan dalam renungan malam sebelumnya. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 295, paragraf 3 berkata, hujan akhir akan turun atas umat Allah. Seorang malaikat yang perkasa akan turun dari sorga, dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaannya. Siapkah kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mulia malaikat ketiga? Siapkah bejana-bejana kita menerima embun surgawi? Apakah kita telah mencemari dan berdosa di dalam hati?
Jika demikian, marilah kita membersihkan baik jiwa dan bersiap untuk hujan akhir. Kesegaran dari hadirat Tuhan tidak akan pernah datang ke dalam hati yang penuh dengan kenajisan. Semoga Allah menolong kita untuk mati bagi diri sendiri, agar Kristus, pengharapan kemuliaan, dapat terbentuk di dalam diri kita. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, penting kita ingat bahwa hujan akhir tidak akan pernah datang ke dalam hati yang belum bertobat. Kita harus membersihkan baik jiwa, hidup dalam pertobatan dan penyerahan diri, serta kesucian sebagai persiapan menerima hujan akhir, yaitu pencurahan Roh Yesus Kristus, untuk menyelesaikan pekerjaan Injil di akhir zaman ini. Apakah kita merindukan kecurahan Roh Yesus Kristus? Renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 295, paragraf 4, berkata, Aku harus memiliki roh Allah di dalam hatiku. Aku tidak akan pernah bisa maju untuk melakukan pekerjaan besar Allah, kecuali Roh Kudus berdiam dalam jiwaku. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur 42 ayat 1. Hari penghakiman sudah di depan mata kita. Oh, kiranya kita dapat mencuci jubah karakter kita dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, malam ini marilah kita menatap dan melangkah menuju sorga. Allah Bapa menolong kita untuk mati bagi diri sendiri, agar Kristus, pengharapan kemuliaan, dapat terbentuk di dalam diri kita. Kiranya Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon, karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar hidup kami disucikan dari dosa, dan kami dapat memandang ke sorga. Dan bila mana Yesus datang, kami pun akan dapat diselamatkan. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.